Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran matematika. Oke ya, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Oke ya, kita akan mempelajari kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu pada 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat mengurutkan suatu bilangan, kalian dapat membedakan bilangan pecahan, dan kalian dapat menerapkan konsep bilangan bulat dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita ke bilangan bulat, kalian harus tahu apa itu bilangan dan macam-macam bilangan. Kita bahas untuk yang pertama, ya. Pertama ada bilangan 0, yaitu bilangan 0 itu sendiri. Berarti yaitu 0 ya. Yang kedua, ada bilangan positif. Bilangan yang bernilai positif kecuali 0. Kira-kira 0-nya ikut nggak sih? Kalau kecuali 0? Enggak ya. Oke, berarti kita mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan negatif. Bilangan yang bernilai negatif. Oke. Bilangan cacah. Bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan 0. Nah, baru di sini ini. Bilangan cacah 0-nya ikut ya anak-anak. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lanjut pada bilangan asli. Bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1. Nah, berarti 0 tidak ikut. Kita mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan prima. Bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya, kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Kira-kira bilangan berapa ya bilangan prima ini? Oke, kita bahas yaitu dengan bilangan 2. 2 dibagi 2. 2 dibagi 1. Bisa nggak sih 2 dibagi 5? Tidak. Ya, oleh karena itu 2 termasuk bilangan prima. Kemudian 3, sama ya dengan 2. Setelah 3, 5, 7, kemudian 11. Kenapa ya angka 9 kok kita loncati? Oke, pada bilangan 9, kenapa bukan bilangan prima? Karena 9 bisa dibagi dengan bilangan yang lain, yaitu 3. 9 bagi 3 berapa sih? Oh iya, 3 ya. Jadi 9 bukan prima. Lanjut pada bilangan genap. Semuanya sudah paham kalau bilangan genap itu bilangan yang akan habis dibagi 2. Berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Ya. Kemudian bilangan ganjil. Bilangan yang akan tersisa 1 jika dibagi 2. Kita mulai dari bilangan 1, 3. 3 dibagi 2 sisanya berapa? Sisanya tetap 1. Berarti 3 adalah bilangan ganjil. Kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Oke, oleh karena itu kita langsung saja bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat. Di dalam kehidupan sehari-hari kita perhatikan contoh yang ada di layar. Pada akuarium ya, pasti semuanya sudah pernah melihat akuarium. Nah, ada permukaan akuarium ini, ada yang di bawah itu ada airnya, yang di atas enggak, yang tidak ada itu berarti bernilai positif, yang ke bawah berarti bernilai negatif ya. Di tengah-tengahnya berarti apa? Sama, di tengah-tengahnya yaitu 0. Sama pula kepada permukaan dasar air laut. Yang ke bawah bernilai negatif, pas permukaan bernilai 0, ke atas bernilai positif. Oke, sama ya, ini juga pada termometer. Pasti kalian sudah pernah melihat. Paling enggak pada saat kita dibawa ke bidan, pasti kita diukur suhu badan kita menggunakan termometer. Nah, di sini kita akan membahas bilangan bulat.
Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang kita bahas yaitu pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat ini terdapat garis bilangan. Jadi gambar yang seperti ini disebut dengan garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan yang semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Dia disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian nilainya yang semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil, ya. Bernilai negatif maka disebut dengan bilangan bulat negatif. Dan di tengah-tengahnya yaitu 0, bilangan 0. Nah, kesimpulannya bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Oke ya, kita lanjut pada pecahan. Ya, kita bahas tentang penerapan pecahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya pernah nggak membelah kue tar? Oke, pasti semuanya pernah ya. Kue tar yang kita bagi menjadi 2 bagian, maka pecahannya menjadi 1/2. Kalau kita bagi menjadi 4 bagian, maka pecahannya menjadi 1/4. Contohnya yang lain yaitu pada semangka. Pernah kan ya membelah semangka? Pada saat kita memiliki 4 saudara, apakah yang dibagi hanya 2 saudara saja? Kan tidak. Kita bagi adil menjadi 4 bagian yang sama. Maka satu saudara akan mendapatkan pecahan berapa? Oke, 1 dari 4 bagian berarti 1/4 atau 1/4. Oke, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut dengan bentuk A/B. A adalah penyebut, B adalah, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jadi 1/4. 1 adalah pembilang, 4 adalah penyebutnya. Sama 1/2. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebutnya. Oke? Ke jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan murni, ya. Pecahan murni yaitu 1/2, 2/4, kemudian 2/5. Pecahan murni itu apa sih? Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kedua, pecahan tidak murni. Lawannya murni berarti tidak murni ya. Oke, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 4/2, 6/4, 7/5, dan sebagainya. Terakhir, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Oke ya, 2/3. 2 adalah bilangan bulat, 2/3 adalah suatu pecahan. 1/2, dan sebagainya. Oke ya, pembahasan kali ini kita sudahi dulu sampai di sini dulu. Maka akan saya lanjut pada video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.